Di mana mereka? Sudah hampir 1 jam menunggu, tapi belum datang juga. Coba telepon lagi bang, siapa tahu kali ini HP mereka sudah aktif. Sudah puluhan kali ditelepon, tapi tak ada satupun di antara mereka yang angkat. Sepertinya mereka sengaja melakukan ini. Oh ya, coba kamu telepon Yansen. Siapa tahu dia udah dekat. Tadi Hansen sudah chat bang, katanya sebentar lagi sampai. Kalau Arman dan orang tua para pendaki itu sudah sampai ke sini duluan, mau nggak mau abang harus sendirian berangkat. Apa nggak masalah bang, mana ada tim SAR bergerak sendiri. Tujuan pertama abang hanya memastikan keadaan mereka dulu. Kalau bergerak dengan tim dalam jumlah besar, jelas nggak efisien. Tapi bukannya tim SAR itu harus bergerak dengan jumlah tim yang besar bang. Tergantung kebutuhan. Tim SAR bergerak dalam jumlah besar, biasanya agar bisa dibagi menjadi beberapa tim. Karena belum bisa memastikan keadaan pendaki yang hilang. Apakah mereka masih hidup tapi tersesat, atau mereka sudah mati tapi mayatnya sulit ditemukan. Ketika itulah tim dalam jumlah besar akan menjadi lebih baik untuk memudahkan membawa korban. Lalu kenapa Bang Igun bergerak dengan tim yang jumlah yang kecil? Karena abang yakin dengan orang-orang yang abang pilih bisa menemukan mereka lebih cepat dan bisa memastikan keadaan mereka. Apakah harus memulihkan keadaan mereka di tempat atau perlu dibawa turun. Abang lakukan ini agar tidak membuang tenaga tim susulan. Oh, jadi tujuan Bang Igun berangkat hari ini untuk memastikan keadaan mereka dulu bang. Terus kalau sudah tahu keadaan mereka, baru menghubungi tim kedua buat nyusul gitu. Tepat, tapi abang tetap berharap kemungkinan terburuk tidak akan terjadi. Makanya keberangkatan kali ini abang hanya bawa 1 tandu dulu. Abang belum bisa memastikan keadaan mereka. Tapi kalau nanti sudah bisa dipastikan, barulah abang informasikan ke bawah. Jadi yang abang maksud plan B itu adalah menyuruhku membentuk tim susulan begitu. Tepat sekali. Tapi untuk tim susulan, abang belum tahu jumlah orang yang harus dikumpulkan. Pokoknya nanti abang kabarin beberapa orang yang harus kamu bawa ketika kami sudah di atas. Kamu siaga komunikasi saja. Siap bang, kita standby kok. Yo men, yo men. Sudah nunggu lama ya brother? Terima kasih udah membantu mereka sampai ke sini. Gun, maaf merepotkan. Sudah tugas kuman. Oh ya, ini orang tua mereka. Iya, aku bersyukur mereka mau datang ke sini. Biar ku kenalkan, ini ibu dan ayahnya Saprian. Lalu ini ayahnya Quinta. Ibunya tidak bisa datang karena mendengar berita itu ia langsung pingsan. Lalu dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa oleh dokter katanya gejala stroke. Lalu ini ibunya Anjar. Dia kebetulan anak yatim. Jadi, gimana keadaan anak kami, Pak? Kami masih harus memastikan keadaan mereka hari ini. Ibu dan yang lain bisa istirahat dulu. Nanti Yansen yang akan mengantarkan ke penginapan terdekat. Aku nggak mau istirahat. Soalnya udah bawa semua peralatan mendaki gunung untuk mencari mereka. Oke, kamu ikut aku dulu. Nanti aku jelaskan di jalan. Nah, setidaknya tolong ceritakan dulu bagaimana ini bisa terjadi. Kami berhak tahu akan apa yang telah terjadi, Pak. Apa yang terjadi pada anak kami? Nanti temanku Jansen bisa menjelaskan pada bapak dan ibu di mobil. Iya bu, nanti kujelaskan semuanya di mobil. Mari pak, bu, kita naik ke mobil. Janji ya, jelaskan semua kejadian ini di mobil. Soalnya batin kami semua yang datang ke sini tidak tenang, Nak. Iya pak, bu, akan saya ceritakan semuanya nanti ketika di mobil. Tapi berjanjilah setelah sampai kalian harus makan lalu istirahat ya. Biarkan Bang Igun dan timnya bekerja. Gun, bisa kamu jelaskan sekarang? Intinya, kemungkinan mereka semua selamat sangatlah kecil. Kenapa ini bisa terjadi pada mereka? Kalau aku sudah tahu, buat apa aku ke atas? Jadi, apa yang kamu tahu? Yang aku tahu, satu persatu mereka hilang. Hanya ada satu orang yang selamat. Namanya Nisa, pacarnya Ardi. Jadi Ardi juga hilang di atas? Sudah, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pembicaraan kita nanti.
Kenapa harus nanti? Kenapa nggak sekarang? Apa yang diceritakan Nisa? Kalau kamu mau tahu, tolong bawa motor ini kembali ke pos pendaftaran. Temui Johnson, biar nanti dia cerita ke kamu. Hah? Kenapa harus balik ke pos? Aku kesini buat jemput mereka, Gun. Aku tahu, tapi saat ini aku membutuhkanmu untuk standby di pos, karena nanti kami pasti perlu bantuanmu. Kami siapa? Kamu pikir kamu bisa mencari mereka seorang diri? Siapa bilang aku sendiri? Tuh, lihat, Siapa mereka? mereka timku. Makanya aku bilang kamu boleh kembali sekarang. Jadi, kamu mengajakku tadi hanya untuk membawa motormu pulang, ha? Percaya sama aku, Man. Mereka bisa diandalkan. Kalau dalam waktu 2 hari kalian belum turun, aku akan menyusul dengan tim yang tersisa. Ikuti saja petunjukku nanti. Baiklah, langsung aja abang jelasin kenapa kalian abang kumpulkan hari ini, termasuk tugas kalian masing-masing. Gak usah bang, soal itu udah dijelasin kok sama Nancy. Lebih baik kita langsung berangkat aja. Tunggu dulu, lebih baik Bang Igun jelaskan dulu pada kita ciri-ciri mereka, biar lebih mudah mencarinya ketika kita berpencar nanti. Bukannya kamu udah pernah ketemu sebelum mereka mendaki? Iya sih Bang, tapi nggak semuanya. Pacar Nisa aku belum ketemu. Oke, abang jelaskan untuk mengingatkan lagi. Ada 4 orang yang akan kita cari, yaitu Saprian, Anjar, Quinta, dan Ardi. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pertama Saprian, lelaki bertubuh gemuk, memakai raincoat warna ungu sepertiku. Kedua Anjar, lelaki berkepala plontos, memakai raincoat warna biru sepertimu Nancy. Ketiga Quinta, satu-satunya perempuan yang hilang, rambutnya pendek, memakai trekking tinggi, dan memakai raincoat seperti Cantigi warna pink. Terakhir Ardi, sahabatku yang satu itu memakai raincoat warna orange. Orange, sama kayak warna raincoat Zata dong. Yang enggak lah. Yang dipakai Zata ini warnanya kuning tua. Orange Chan, bukan kuning tua. Kuning tua. Kakek pernah bilang kalau itu kuning tua. Ya itu kan kata kakekmu. Sudah. Kurasa penjelasanku cukup. Saat pencarian, kalian gak boleh bergerak sendiri tanpa perintahku. Karena ketua di tim ini adalah aku. Kalian mengerti? Siap, mengerti bang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum doa kita atur formasi. Cantigi, karena instingmu sangat tajam, kamu paling depan. Nancy, kamu di belakangku. Tugas utamamu memberitahu kalau ada hujan atau badai yang akan datang. Sementara Zata, kamu sweeper. Woi! Sudah pos 3. Res! Akhirnya sampai juga. Ngapain Zat? Kencangkan tali sepatu. Chan, lihat apaan? Lagi ngeliatin tupai. Makan dulu Chan, mumpung lagi istirahat. Ntar aja lah. Gak nyangka, cepat juga kita. Ya iyalah, kita kan ngejar waktu. Nancy, makan dulu biskuitnya. Habis itu kasih Zata. Ngapain Chan? Tadi lihat ke atas, sekarang nempelin telinga ke tanah. Ada orang di sana. Kok bisa tahu? Terdengar suara detak jantung seseorang dalam jarak sekitar 500 meter di seberang mata air di bawah sana. Percaya saja, itu keahliannya. Serius? Kalau gitu, kita harus bergerak ke atas cepatnya. Kalian di sini aja. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Biar aku yang urus. Sendirian cukup kok.
Kamu mau turun ke bawah tempat mata air itu? Kita berpisah di sini ya, sampai ketemu di shelter 2. Chan, tunggu dulu. Tuh anak kok bergerak sendiri? Itu berarti dia sudah mulai bekerja. Lebih baik kamu juga turun, Zat, buat ambil air minum dulu, buat persediaan kita nanti. Sampai ketemu di shelter 2. Maksud anak itu apa sih? Maksudnya, kita tetap melanjutkan perjalanan tanpa menunggunya di sini. Bang Igun yakin tuh anak bakal baik-baik saja. Tenang saja, abang gak akan ajak dia kalau gak berani melepasnya. Mbak siapa? Orang yang menyelamatkanmu. Kumohon, bawa aku keluar dari sini. Jangan egois. Makan aja dulu. Setelah itu, ikut dulu ke atas. Kita selamatkan yang lain juga. Tuh anak mana ya? Udah 1 jam kok nggak nongol-nongol? Abang gak tahu udah berapa kali anak itu kesini. Tapi abang yakin dengan keahlian anak itu memotong kompas. Terlebih anak itu udah mengenal hutan ini. Kita kesini kan bawa 2 HT. Kebetulan HT satunya ada di Cantigi. Nih, coba hubungi dulu. Kalau nyambung, pasti tuh anak dekat dari sini. Mudah-mudahan nyambung. Hidup nih barang. Cantigi monitor. Posisi lagi di mana? Ganti. Cantigi masuk. Posisi di sayap kanan. Ganti. Serius, Chan? Keadaan gimana sekarang? Ganti. Keadaan pada merayap sekarang. Ganti. Kami sudah di lokasi shelter 2. Ganti. Kapal segera mendarat. Ganti. Berapa lama lagi? Ganti. Lagi turunin jangkar. Ganti. Jangkarnya turun di mana? Ganti. Di belakang kalian. Igun, Adi! Syukurlah, kamu selamat. Kalian udah makan belum? Udah, Chan. Jatah kalian berdua udah disiapin kok. Gak usah. Aku udah makan biskuit tadi. Cukuplah buat ganjel perut sampai ntar malam. Makanannya kasihin buat temen Bang Igun aja tuh. oh iya Gun, kamu lihat calon istriku nggak? Cewek berambut keriting, pakai raincoat warna hijau. Nisa maksudnya. Tenang aja, dia sudah selamat dan menunggumu di bawah. Temennya Bang Igun makan aja dulu. Iya, terima kasih Mbak, tadi udah dikasih sama Mbak Cantigi. Habis ini kita terus melanjutkan perjalanan untuk mencari yang lain. Ya udah, aku sama Cantigi duluan ke atas untuk memastikan. Nanti Nancy, Bang Igun, dan Bang Ardi nyusul aja. Kabari lewat HT ketika sudah di lokasi. Pasti soal itu. Yuk Chan, berangkat. Ayo. Masih sisa 3 lagi kan korbannya? Anak itu siapa sih Gun? Kok aneh gitu kelihatannya? Namanya Cantigi. Tingkahnya memang nggak normal. Aku packing dulu ya, baru kita susul mereka. Roger, ayo tebak aku di mana? Ya, mana aku tahu lah. Sekarang kami lagi di depan mayat seseorang yang tersangkut di pohon. Ganti. Hah? Ciri-cirinya gimana? Perempuan pakai raincoat merah muda. Ganti. Merah muda? Pink maksudnya. Ganti. Bukan pink, tapi merah muda. Ganti. Oke. Merah muda. Over. Sepertinya itu jasad Quinta. Gak nyangka hal ini bisa terjadi padanya. Jadi kamu benar gak ingat apapun kejadian kemarin? Yang aku ingat terakhir, cuma lagi istirahat di tenda.
Tiba-tiba badan terasa sangat berat. Tahu-tahu paginya udah bangun di tengah hutan. Untung anak yang namanya Cantigi itu datang menolong. Ya udah, pokoknya kita tetap melanjutkan perjalanan ke atas. Siapa tahu Zata sama Cantigi menemukan Saprian dan juga Anjar yang masih hilang. Chan, kamu duluan aja ke atas. Jenazah ini biar aku yang urus. Oke. Sepertinya itu tendanya. Iya benar, itu tenda tim Saprian. Dan di sebelahnya tenda aku, Gun. Ya sudah, kita langsung masuk ke tenda sebelum turun hujan. Turun hujan? Cuaca kan masih cerah, Mbak. Iya bener, cuaca masih cerah sekarang. Tapi sebentar lagi bakal turun hujan. Soalnya tadi kulihat burung-burung terbang lebih rendah dari biasanya. Awan di langit mulai berdekatan. Kalau awan itu sampai bertabrakan, otomatis akan menghasilkan air yang turun langsung ke bumi. Boleh juga pengetahuannya, Mbak. Kalau nggak punya keahlian khusus, mereka gak akan kuajak dalam pencarian ini. Ayo kita buka tendanya. Astaga, ini pasti jenazah Quinta yang sudah dibungkus mereka. Lalu di mana mereka? Pasti mereka sedang mencari sisanya. Nancy, coba cek. Di mana Zata dan Cantigi? Cantigi monitor, di mana kalian? Di sumber mata air pegunungan. Ganti. Di sana sama Zata ya, ganti. Ya, tapi dia lagi mengurus mayat. Ganti. Hah, mayat lagi? Raincoatnya warna apa? Ganti. Hijau terang. Ganti. Hijau terang. Maksudnya ungu. Ganti. Bukan ungu, tapi hijau terang, Bang. Ganti. Oke, bawa ke tenda ya. Ganti. Gak mau. Kenapa lagi, Chan? Ganti. Gak kuat gendang. Ganti. Suruh Zata bawanya. Ganti. Terus yang bawa satunya lagi siapa? Ganti. Soalnya ada satu lagi pakai raincoat warna hijau langit. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya udah, biar aku ke sana. Tunggu. Over. Masih hidup kagak tuh orang? Kayaknya sih iya, soalnya masih bernafas. Apa siram pakai air aja ya, biar dia bangun? Pergi! Ku bilang pergi! Atau kalian semua akan mati! Chan, cepat keluar tenda, kejar Nancy. Hei, tunggu! Mati! Mati! Kalian semua akan mati! Zat, bisa kamu atasin ini? Tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard.